warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan kalian belum kenal. Nama Ibu Anissa Nur Erli, Ibu dari Fakultas Pendidikan Konseling, dan Ibu dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini Ibu berdiri, Ibu akan memberikan kalian layanan informasi yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Ibu yang menuntut, yaitu PLP 3. Kan PLP 3 itu wajib diisi, jadi Ibu melakukannya di rumah karena masa pandemi. Baiklah, di sini sebelum kita memasuki materi yang akan Ibu berikan, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kepada adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti pertemuan hari ini. Sebelumnya Ibu mau ngasih tahu tentang materi kita, yaitu cara menjadi pribadi mandiri. Jadi adik-adik di sini tahu kan yang dimaksud dari cara menjadi pribadi mandiri? Mandiri tahu kan? Tahu. Apa? Mandiri itu apa? Yang adik ketahui. Hasil dari kerja keras sendiri. Mandiri hasil dari kerja keras sendiri. Yang lainnya? Mandiri itu apa gitu? Aku mandiri. Apa tuh definisinya yang kalian tahu? Mandiri itu semuanya bisa sendiri. Jadi apa-apa dilakukan sendiri. Jadi di sini Ibu akan memberikan pada adik-adik lain informasi. Yang pertama, Ibu akan memberikan penjelasannya, yaitu cara menjadi pribadi mandiri, yaitu menjadi pribadi yang mandiri adalah idaman dan cita-cita tiap orang, ya kan? Pasti setiap manusia pengen jadi manusia yang mandiri, nggak meributkan orang lain, nggak menyusahkan orang lain, ya kan? Pribadi mandiri secara umum gambarannya adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain atau pihak-pihak lain dalam mengekspresikan diri dalam segala bentuknya. Jadi di sini maksud dari pribadi yang tidak bergantung pada pihak lain itu dia memaksimalkan untuk berdiri sendiri, untuk bergerak sendiri tanpa meminta pihak-pihak yang lain. Jadi untuk menjadi pribadi mandiri diperlukan banyak bekal, baik ilmu, kematangan diri, pengalaman hidup, dan keberanian mengambil keputusan. Jadi kita kalau menjadi pribadi yang mandiri itu harus banyak bawa bekal, kayak baik ilmu, kita harus banyak ilmu, kita harus mematangkan diri, pengalaman hidup, dan keberanian mengambil keputusan, ya kan? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tips menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama itu berani bermimpi. Kalau kita sering kita dengar kan, bermimpilah setinggi-tingginya. Kan pasti kalian punya mimpi itu kan, punya mimpi yang tinggi, punya cita-cita yang kalian ingin capai, ya kan? Pasti kalian punya itu, setiap manusia. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya kita pun jatuh ataupun nggak kesampaian, istilahnya nggak jatuh-jatuh kali gitu, yang sedang-sedang lah. Misalnya kita bermimpi yang menjadi presiden, ya jatuh-jatuhnya paling jadi menteri, jatuh-jatuhnya paling jadi gubernur, ya kan? Yang kedua, mimpi untuk bisa menjadi sesuatu atau menggapai sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan atau kita impikan. Mimpi untuk bisa menjadi sesuatu, maksudnya kita tuh bermimpi untuk menjadikan sesuatu yang kita inginkan, bermimpi. Yang kedua, menggapai sesuatu. Kita mimpikan dulu yang mau kita gapai itu apa, kita mimpikan, kita hayal-hayalkan gitu. Terus untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi udah mau kita gapai, kan kita mau menghasilkan tuh, ya kan? Kita mimpikan juga. Jadi ibaratnya kayak kita salawatin gitulah. Kalau pengen kan, aku pengen itu loh, tapi aku bermimpi, tapi kita salawatin aja dulu gitu kan, nanti pasti dapat gitu. Ya kalau kita nanti yang kesini punya keyakinan pasti dapat. Yang ketiga itu berawal dari mimpi untuk menjadi orang-orang sukses. Banyak orang-orang sukses atau orang-orang yang
eh, orang-orang yang politikus, orang-orang kayak Obama gitu kan, itu sebenarnya kan orang-orang biasa kan, orang-orang yang biasa yang istilahnya kayak kalian gini lah, biasa orang-orang biasa. Tapi karena dia punya mimpi, dia bisa menjadi orang sukses. Kayak Obama sekarang menjadi apa? Presiden di Amerika kan. Terus kayak Jokowi jadi presiden di Indonesia. Kan awalnya menjadi orang-orang biasa, tapi karena dia punya mimpi, dia mau menjadi orang sukses, jadilah seperti sekarang. Terus semuanya mengawali kesuksesannya menjadi pribadi yang mandiri dan berhasil berkat keberaniannya bermimpi. Jadi kayak Obama, Jokowi itu dia makanya sekarang jadi sukses, dia bermimpinya itu nggak putus-putus. Dia bermimpi, aku pengen jadi orang sukses, aku pengen jadi orang sukses. Terakhir sekarang jadi orang sukses betulan. Dan yang kedua, punya keyakinan. Jadi setiap orang bermimpi ini kan pasti diyakinkan kan. Kayak aku pengen ranking 1, aku harus yakin. Aku pengen beli ini, aku harus yakin, aku harus nabung kan gitu kan. Jadi mimpi ini harus dikaitkan, ini saling berkaitan nih, harus punya keyakinan. Kayak yang pertama, untuk menjadi pribadi mandiri harus punya keyakinan. Jadi kita tuh mau menjadi pribadi yang mandiri tuh harus yakin sama diri kita dulu, baru kita yakinkan diri kita, baru kita bermimpi tadi. Istilahnya kita tuh punya keyakinan untuk diri kita dulu gitu. Yang kedua, yakin bahwa mimpi kita itu terwujud. Kita bermimpi, tapi kita yakin kalau mimpi kita itu bakal terwujud, ya kan? Yakin bahwa kita mampu. Kita mampu untuk mencapai mimpi kita tadi. Kayak mau ranking 1, aku pasti mampu. Aku yakin aku mampu, gitu kan? Yakin bahwa kita kuat. Aku yakin aku kuat bakal menghadapi aku ranking 1 tadi. Aku yakin aku mampu. Dan bahwa kita kuat, yakin bahwa kita bisa. Aku bisa, walaupun istilahnya belajar sambil daring sekarang kan susah gitu kan, tapi kita yakin bahwa kita bisa menjadi sesuatu yang diinginkan. Dan yang ketiga, berani mengambil resiko. Jadi berani mengambil resiko itu tuh pilihan gitu. Mau itu kita risikonya kecewa atau sedih atau senang, itu harus kita berani mengambil resiko. Kita harus beresiko diri kita sendiri. Jadi sekecil apapun keputusan yang diambil pasti punya resiko kan gitu kan. Mau kita belajar daring, kita nggak punya paket, itu resiko kan, resiko kita lah gitu kan. Kenapa nggak beli paket kan gitu kan, semua punya resiko. Dan dalam hidup kita akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang menuntut untuk mengambil keputusan, mau itu berhasil ataupun gagal. Jadi maksud ini, dalam hidup kita tuh pasti dihadapi berbagai persoalan, kayak persoalan tentang PR, ya kan? Persoalan tentang persahabatan, itu kan persoalan kayak persahabatan, berantem, mau baikan atau enggak itu resiko kita ya kan. Ada kayak masalah cekcok atau berantem itu ya resiko kita, itulah resiko tadi. Mau kita baikan itu keputusannya berhasil, mau kita nggak baikan atau kita nggak bersahabat lagi, itu resiko yang gagal kan gitu. Dan yang keempat, tabah dan tawakal. Di sini maksud tabah dan tawakal itu pasti kita udah bermimpi setingginya, punya keyakinan, berani mengambil risiko. Pasti jatuhnya kita harus bertawakal sama Allah, ya kan? Kita rajin sholat, minta sama Allah apa yang kita inginkan, dan berniat karena Allah apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, berserah diri pada Allah. Jadi udah bermimpi, misalnya bermimpi cita-cita pengenlah jadi manusia yang lebih baik gitu kan, jadi pribadi yang mandiri, pengenlah bermimpi tuh, pengen jadi manusia yang berpribadi yang mandiri, bermimpi dulu, ya kan? Udah kita bermimpi nih, aku bakal jadi pribadi yang baik, punya keyakinan, kita yakinkan diri kita, aku bakalan jadi pribadi yang baik. Udah kita yakinkan, terus kita ambil resiko. Mau itu kita diganggu sama manusia lain pun, mau dibilang nggak ininya menjadi pribadi yang baik mandiri itu pasti butuh orang juga kan gitu kan kalau zaman sekarang. Tapi kita harus berani ngambil resiko, karena kita udah memilih menjadi pribadi yang mandiri,
kita harus mengambil resiko. Itu kita pertahankan atau kita lepaskan, ya kan? Dan dari ketiga ini pasti kita jatuhnya ke sini juga, tabah dan tawakal, dan kita berserah kepada Allah juga kan. Jadi dari yang keempat ini Ibu jelaskan, kalian paham kan? Jadi Ibu ingin bertanya, ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan sama adik-adik semuanya? Saya Bu, apa yang dimaksud dengan pribadi yang baik? Baik, pada Kiki Bu ucapkan terima kasih. Jadi yang dimaksud dari pribadi yang baik itu ialah pribadi yang ramah terhadap setiap manusia, yang memberikan pertolongan kepada setiap manusia, yang bersosialisasinya dia pada tetangga itu bagus, baik, sesama manusia dia saling menghormati. Itu yang bisa Ibu bilang namanya pribadi yang baik. Jadi pribadi yang baik itu kita simpulkan pribadi yang baik dirinya sendiri dan baik kepada orang lain. Mana Kiki? Paham Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Hah? Saya Bu mau bertanya, kalau kita mau menggapai mimpi tapi nggak berani ngambil resiko itu gimana Bu? Ya. Baiklah, kepada Naima, Ibu menjawab pertanyaannya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Tadi pertanyaannya kan, gimana sih Bu orang bermimpi tapi takut nggak berani mengambil resiko gitu kan? Ya itu sama aja gitu. Dia dibilangnya dia mau bermimpi setinggi tapi dia nggak berani ngambil resiko. Sama aja malas gitu kan. Istilahnya kalau misalnya dia mau bermimpi yang tinggi, dia harus berusaha. Dia harus punya keyakinan dan dia harus meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi apa yang dia inginkan pasti akan berhasil gitu. Dan kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu kan. Jadi bermimpi dan punya keyakinan itu harus wajib berani mengambil resiko. Karena Imam? Ya, Bu, makasih Bu. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang hadir hari ini untuk mengikuti upaya dan informasi yang Ibu berikan. Baiklah, Ibu tutup materi kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.